Nah, baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan bikin modul untuk dokter. Nah, pertama-tama kita buat folder dokter di folder load ya, kita buat dokter. Sebenarnya saya buat folder-folder seperti ini sebenarnya kayak semacam buat memudahkan saja gitu ya, bukan hanya untuk membedakan, juga untuk memudahkan. Ini modulnya nih, modul punya dokter, punya administrasi, punya admin gitu. Walaupun pada kenyataannya kan kita tetap pakai objek sdisk CRUD ya teman-teman. Nah, jadi tetap digunakan yaitu sdisk CRUD ya yang di sini. Jadi teman-teman seperti itu ya. Walaupun di sini memang objek yang digunakannya itu sama ya semuanya. Cuma one day kalau misalnya ada yang berbeda dari modul utamanya ya, kita bisa buat kayak semacam variabel atau objek baru yang khusus misalnya digunakan untuk dokter, untuk administrasi. Oke. Jadi kalau udah dibuat di folder dokternya di folder load, teman-teman bisa tambahkan juga di SPL Autoload ya di sini foldernya. Oke, di sini misalnya dokter. Selanjutnya kemarin kan kita udah buat di administrasi yaitu NAP administrasi, kita buat kita tambahkan extends NAPS dokter ya, NAP dokter seperti ini. Kemudian kita buat file baru, kemudian di sini php kelas NAP dokter. Kita arahkan ke bagian NAP dokter ya teman-teman. NAP dokter.php. Oke, kita copy. Jadi si dokter ini nanti menunya apa aja ya kira-kiranya? Mungkin dia dashboardnya itu adalah antrian, kemudian dia kayak semacam bisa mengedit tambahan edit untuk kayak semacam riwayat ataupun catatan dokter, ataupun apalagi ya, catatan dokter sama riwayat penyakitnya bisa diedit ya. Karena pas pertama masuk itu sebenarnya yang mendatanya sih bagian administrasi, tapi nanti si dokter bisa juga ngedit kalau misalnya sudah selesai memeriksa pasien ya, maksud saya. Oke, di sini kita copy saja public function administrasi sedebar ke bagian NAP dokter seperti ini. Kita tulis di sini dokter sidebar ya, dokter sidebar. Oke, seperti ini. Kemudian mungkin nanti kita butuh path sama usernya juga sih sebenarnya. Di sini kita butuh as user juga gitu ya. Di bagian NAP administrasi kita tambahkan as user, cuma default kita kosongkan ya defaultnya seperti ini, karena kan nanti akan ngambil username untuk profil dari user yang sedang aktifnya di dalam ininya ya. Nanti kan ada namanya di sini. Nah, baik teman-teman, jadi nanti rencananya adalah si dokter itu bisa ngelihat antrian ya, kemudian dia kayak kita ini dulu ya, kita hapus saja dulu. Nah, seperti ini untuk menu dokternya. Selanjutnya apalagi ya, kita buat di sini ada di core ada run admin, run administrasi, kita tambahkan run dokter ya. Kita tambahkan run dokter.php gitu ya, seperti ini. Kemudian di sini di bagian file run administrasi, teman-teman tambahkan ini ya, tambahkan extendnya, extends run dokter. Oke.
Oke, ininya cukup, kita copy dari sini. Jadi ini bagian run ini nantinya bakalan menentukan kita buat dulu PHP kelas run dokter. Jadi ini bakalan menentukan modul mana yang diberikan oleh kita ya teman-teman. Nah seperti ini home-nya mungkin kita pakai antrian ya. Ini kayak delete pasien. Kalau riwayat, melihat riwayat mungkin bisa ya teman-teman. Ini untuk edit pasiennya, edit data pasiennya enggak ya kayaknya. Pasien delete juga enggak, kita hapus. Sebenarnya bisa lebih kompleks ya sebenarnya untuk ngatur role untuk setiap hak akses untuk setiap modulnya itu bisa pakai interface lagi gitu kalau kompleks gitu. Kalau teman-teman lihat kayak library ataupun plugin seperti Laravel itu kan dia ngatur kayak role-nya itu bisa dari kita buat interface tersendiri. Kayak mungkin teman-teman pernah pakai CMS Drupal itu juga dia ngatur role-nya itu dari interface, nggak manual kayak gini ya. Kita buat interface, tapi kan itu jadi lama karena saya di sini cuma mau menjelaskan secara singkat saja gitu ya. Nah, jadi di sini home-nya itu kita ke bagian antrian indeks ya, teman-teman. Kemudian default-nya ini juga ke sini. Oke, jadi dia akses ke pasien riwayat, kemudian antrian ya, pokoknya antrian lah gitu, antrian delete gitu. Reset antrian juga bisa sih dokter ya. Oke, kita reload ini dulu ya teman-teman. Di sini ada run dokter online 4 error ya. Nanti teman-teman masuk sebagai dokter ya. Kelas dokter. Oh, ini kita public function di sini ya. Ini kita tulis public function run dokter. Bukan run dokter. Modul dokter. Kita tulisnya seperti ini. Kita tambahkan spath dan user, spath as user. Oke, seperti ini. Sekarang kita beralih ke modul parsing.php. Modul parsing.php. Nah, ini bagian dokternya jadi ganti jadi modul dokter ya. Kita copy dari sini saja. Nah, modul parsing jadi modul dokter. Oke, kita coba tes teman-teman, kita reload. Oke, jadi ini adalah bagian untuk nantinya modul dokter. Dokter bisa ngelihat riwayat pasiennya seperti ini ya. Bisa tambah riwayat nanti si dokter. Oke, pasien tambah riwayat ini kita kayaknya harus tambah ya di sini. Kita harus bisa nambahin riwayatnya. Pasien tambah riwayat ya, kita tambahkan pasien riwayat tambah, kita tambahkan ke dokter supaya bisa nambah riwayat pasien. Kita riwayat, kemudian di sini tambah riwayat. Oke, di sini keterangan, catatan, kemudian udah selesai ya gitu. Misalnya keterangan keluhan sakit dada bagian kiri. Oke, catatan dokter, jangan banyak tidur ya. Dan resep obat apa gitu ya, obat baygon apa. Kita submit ya teman-teman. Nah, data berhasil disimpan. Oke, nanti di sini kita kembali, kita bisa lihat riwayatnya di sini ya teman-teman. Oke, ini kayaknya belum ditambahkan ya. Modal logout, pasien riwayat ajak, pasien riwayat modal. Oke, kayaknya masih ada yang kurang ya teman-teman. Pasien riwayat ajak. Oh, oke. Paham nih, pasien riwayat ajak
Nah ini kita tambahkan fat ya teman-teman. Oke, karena kan ini di luar ya, jadi ada di bagian ini ya, app load aja. Sebenarnya gini, kita coba seperti ini ya teman-teman. Di bagian dokter kita reload lagi. Nah sekarang ini udah ada ya, muncul rincian keluhan sakit dada bagian kiri, catatan dokter jangan banyak tidur, catatan reset baygon ya. Oke teman-teman. Nah selanjutnya ini juga samakan ya teman-teman, karena kan ini kalau dulu pas kita tes itu dia itu ada di root directory di luar ya, di luar folder user, karena sekarang kan berada di folder user, jadi kita harus kayak semacam turun ya, atau iya turun gitu, turun directory, jadi kita tambahkan kayak gini nulisnya gitu. Oke. Nah seperti ini. Oke, untuk run admin, run administrasi, run dokter itu seperti itu. Sebenarnya bisa ditambahkan edit ya teman-teman. Saya sudah ajarkan bagaimana proses. Sebenarnya udah ada kayak apa sih saya sebutnya itu ini. Oke, untuk menu pasiennya ya. Bentar dulu. Nav dokter, di sini ada nav dokter. Nah di sini sorry. Oke, salah ya, run administrasi. Di sini kita dokter sidebar ya, dokter sidebar seperti ini. Oke, kita reload. Nah oke, masih ada ya teman-teman. Oh salah, saya salah nambahkan, harusnya di run dokter sidebar ya. Dokter sidebar spat juga s user ya, karena nanti kita mau ngambil data user untuk di sidebarnya. Sama di administrasi juga kita tambahkan s user, sama di admin juga kita mau tambahkan s user buat mendapatkan data usernya. S user, bentar dulu, spat s user. Oke, di bagian admin, kemudian di bagian nav dokter, nav administrasi ya. Nah ini oke, sudah ya, ada 4 usernya. Nah sekarang kita lihat teman-teman di sini sekarang hanya ada dashboard, kemudian antriannya seperti ini. Oke, dia bisa nambah riwayat ya si dokter. Jadi nanti yang nambah riwayatnya si dokter aja ya kayaknya. Pokoknya sebenarnya teman-teman bisa atur-atur sendiri ya, karena udah saya ajarkan basic CRUD yang menggunakan framework Zil PHP ini. Jadi kita tinggal edit saja ya teman-teman, tinggal get table, kemudian ditampilkan datanya melalui form kalau mau diedit itu. Contohnya bisa di bagian CRUD untuk bagian tambah, edit, delete pasien ya gitu. Itu bisa dicontoh dari situ, misalnya kalau teman-teman mau katakanlah menambah riwayatnya gitu. Oke, tinggal tambah riwayat seperti ini. Jadi nanti prosesnya si dokter adalah melihat antrian. Oke, A01, A010 Fania Rizka, kita riwayat, kita tambahkan si dokternya di sini bla bla bla. Selesai. Kalau udah selesai nanti kembali. Kemudian kembali kita selesaikan di sini antriannya selesai. Kalau misalnya di sini antrian menunggu, kita lihat antrian menunggu di sini misalnya Asep Rohman, klik di sini, kemudian tambah riwayatnya sakit jantung, dan dokter gak ada, resep gak ada, klik submit. Nah, kemudian kita kembali. Nanti ini di bagian Asep Rohman, kembali lagi. Nanti kita lihat di antrian menunggu ya. Tadi ada Asep Rohman sudah selesai. Kita klik. Oh iya ya, bentar. Oh ini ada nih, selesaikan antrian. Saya malah jadi lupa ya. Nah kita klik selesaikan antrian, maka nanti dia akan selesai. Nanti akan ada di antrian menunggu. Misalnya
Tadi kan si Asep Rohman kita tambahkan lagi, itulah di sini riwayat, tambah riwayat, oke. Di sini sakit lambung ini kayak contoh, catatan dokternya nggak ada, catatan resep nggak ada, klik submit. Kita kembali lagi, ya banyak buka tab baru ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi, kita ke antrian menunggu tadi ya teman-teman. Tadi siapa, Sati Gunardi, kita selesaikan antriannya. Kalau udah sama si dokter, selesaikan antrian. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, sangat sederhana sekali. Oke, jadi sangat sederhana sekali untuk modul si dokternya. Nanti selanjutnya kita akan mengatur untuk bagian modul profile setiap user supaya dia bisa ganti username password sendiri-sendiri ya, nggak harus digantikan sama administrator.